Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai PPDB, penyelenggaraan PPDB pada SMA dan SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2021-2022 yang sudah dimulai dan sekarang sudah masuk pada tahap pendaftaran. Tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga semua pelaksanaan PPDB pada tahun 2021 dilaksanakan secara online, mulai dari pengajuan token, aktivasi akun, dan sampai dengan pendaftaran, sampai dengan nanti pengumuman. Ketika nanti daftar ulang, baru pergi ke sekolah yang diterima. Perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB pada tahun ajaran 2020 dengan 2021 dengan tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama untuk SMA. Untuk titik zonasi yang pada tahun lalu itu berdasarkan tempat kedudukan kantor desa kelurahan, sekarang berdasarkan jarak ordinat rumah atau tempat tinggal sesuai kartu keluarga atau KK, sehingga jaraknya dapat dirinci ya sampai dengan angka satuannya. Kemudian untuk kuota sesuai jalur, untuk zonasi pada tahun lalu itu minimal 50%. Sedangkan untuk perpindahan orang tua itu maksimal 5%. Untuk afirmasinya ada 15% dan prestasinya 30%. Ini mengalami perubahan. Untuk tahun ini, untuk zonasi ada penambahan kuota 55% termasuk zona khusus maksimal 10%. Kemudian untuk perpindahan orang tua masih sama 5% termasuk anak guru. Kemudian afirmasi 20% termasuk anak dari tenaga kesehatan maksimal 5% dan prestasi 20%. Kemudian untuk bukti domisili atau tempat tinggal itu dilihat dari KK dan SKD pada tahun lalu, tapi sekarang berdasarkan kartu keluarga. Jadi SKD-nya tidak berlaku. Kemudian untuk wilayah kecamatan belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri, nah maka diberikan poin prestasi, jadi bisa melalui jalur prestasi dalam zonasi. Tapi untuk tahun sekarang berubah zonasi khusus maksimal 10% dalam wilayah zonasi. Kemudian untuk bukti CPD calon peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tahun lalu yang digunakan adalah DTKS, PIP, dan kartu miskin daerah. Tetapi untuk tahun ajaran ini hanya untuk DTKS dan PIP. Itu ada beberapa pokok penting untuk pengaturan PPDB pada tahun 2021. Selanjutnya, untuk jalur kuota, tadi sama, sudah dijelaskan. Nah, ini persyaratan PPDB SMA sesuai jalur. Untuk jalur zonasi, ada beberapa poin penting. Yang pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasi. Yang kedua, diterbitkan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Kemudian yang ketiga, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus. Kemudian, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA ataupun SMK negeri. Kemudian yang kelima adalah CPD dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan. Itu terkait tentang persyaratan PPDB SMA jalur zonasi. Selanjutnya, kita akan masuk bagaimana cara mengecek hasil dari peringkat di PPDB online. Langsung masuk saja ke linknya di PPDB Jateng. Ini silakan diklik. Ini ada persyaratan bagi SMK ya, kita abaikan karena kita pembahasan untuk SMA. Di sini kita sudah masuk ke link PPDB Jateng Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, kita masuk ke SMA. Untuk jalur yang kita mau coba cek adalah zonasi. Karena sedang berlangsung. Sebelumnya kita cek dulu ya untuk jadwalnya. Untuk agar menjadi perhatian, untuk pemeriksaan data sudah dilakukan dari tanggal 24 sampai 28 Mei. Untuk verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token dari 14 sampai 19 Juni juga sudah terlewat.
Sehingga kalau mau ajukan token tidak bisa ya kalau sekarang, karena untuk token sudah ditetapkan dari tanggal 14 sampai 19. Kemudian selanjutnya aktivasi akun. Untuk aktivasi akun dan pendaftaran ini bisa dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juni. Untuk pendaftaran sendiri ini sudah dimulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juni. Kemudian nanti setelah tanggal 25 sampai dengan 26 akan dilakukan pengolahan data dari sistem dan evaluasi peningkatan dan penyaluran. Kemudian pengumuman hasilnya akan diumumkan pada tanggal 26 Juni. Setelah diumumkan, maka tanggal 28 diminta untuk daftar ulang ke sekolah yang diterima dan membawa surat berkas-berkas yang sudah disiapkan ketika melakukan pendaftaran online. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli, hari pertama masuk sekolah. Itu untuk perkiraan jadwalnya. Nah, untuk bagian ini, untuk evaluasi peningkatan dan penyaluran, nanti pada saat pendaftaran, pada saat tadi daftar, itu ada pernyataan bahwa siswa itu bersedia atau tidak apabila di pilihan pertama tidak di pilihan pertama karena hanya ada satu pilihan sekolah yang dapat dipilih dan bersediakah dia disalurkan ke sekolah negeri ataupun SMK negeri lainnya di dalam zonasi. Apabila diklik ya, maka nanti akan otomatis dicoba salurkan di SMA ataupun SMK yang ada dalam satu zonasi tersebut. Kemudian setelah penyaluran tersebut baru akan ada pengumuman final yaitu tanggal 26 Juni, paling lambat nanti tanggal 12, tapi sambil terus dipantau untuk di websitenya ya. Nah, di sini lanjut kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengecek hasil peningkatan. Setelah masuk, kita bisa klik hasil seleksi. Nah, kemudian pilih sekolah. Klik untuk yang kabupatennya, misalkan kita cek daerah Surakarta. Misalkan di Surakarta ada 8 SMA negeri. Nah, misalkan kita pilih salah satu, misalkan SMA AN 3 Kota Surakarta. Di sini kita bisa lihat hasil jurnalnya, hasil pemantauan yang telah tadi melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Jadi bisa dilihat di sini sudah mulai kegiatan pendaftaran. Per halaman menampilkan 25. Kalau misalkan mau keseluruhan bisa langsung. Karena ini 200 ya kita langsung klik 500. Sehingga semuanya ada dalam sana. Tinggal dicek nama dari kalian tertera di sini atau tidak. Nah, ini kalau yang dari sini adalah jarak radiusnya ya, jalur zonasi. Nah, kemudian misalkan kita contoh salah satu, kita lihat paling akhir. Kita coba cek ya, tinggal diklik, kita bisa lihat untuk hasilnya. Di sini kita bisa lihat data-data pesertanya dan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan rata-rata nilai raport pendaftaran. Nah, di sini bahwa diketahui bahwa pilihan diterima di SMA 3 Kota Surakarta, tetapi ini belum hasil final ya, karena pengumuman yang terakhir akan diumumkan pada tanggal 26 Juni. Nanti bisa dipantau untuk hasil seleksinya.
Selanjutnya kita akan mencoba mengecek hasil pemeringkatan PPDB 2021 menggunakan HP ya. Tinggal masuk ke salah satu aplikasi penelusuran, bisa Google Chrome ataupun Mozilla maupun Opera, tinggal diketik PPDB Jateng. Kemudian diklik PPDB Jateng. Sudah pada halaman, kemudian klik SMA atau SMK karena kita mau cek hasil zonasi, SMA zonasi. Klik. Kemudian di sini tampilannya berbeda ya dengan tampilan ketika dibuka di layar desktop. Dari sini kita bisa lihat menunya di sini. Ini kita bisa lihat untuk hasil ceknya di seleksi. Klik sama pilihan sekolah. Tulis kabupaten atau kota yang ingin dicari, misalkan Surakarta. Misalkan yang ingin dicek SMA N1. Di sini kita tunggu. Sini sudah muncul daftar siswa yang mendaftar di SMA N1 Surakarta. Tampilannya berbeda dengan tampilan desktop. Agar sama, bisa klik di titik 3 pojok kanan, klik situs desktop. Maka tampilan akan seperti pada desktop atau laptop, sehingga memudahkan kita untuk mencari nama kita di layar. Di sini bisa dilihat. Per halaman tampilannya 25, misalkan mau lebih bisa diklik biar semua langsung tertampil. Di sini kalian bisa melakukan atau melihat data. Atau memastikan bisa melihat datanya. Di sini ada data nilai dari semester 1, semester 5 dan rata-rata, nomor pendaftaran dan kilometer, dan urutan bisa dilihat. Di sini hasil ini belum merupakan hasil akhir. Nanti hasil akhirnya akan diumumkan tanggal 26 Juni. Jadi buat memantau apakah nama masih tertera di sekolah yang dipilih, seperti itu. Lebih mudah kan? Ini tutorial untuk melihat hasil cek PPDB melalui HP.